Ada seorang wanita Amerika yang hubungan keluarganya berubah total setelah mengundang orang tuanya ke Indonesia. Hari ini, kami akan membawakan kisah seorang wanita dari New York yang kehilangan kontak dengan orang tuanya selama 3 tahun karena pernikahannya dengan seorang pria Indonesia. Kenapa harus Indonesia? Orang tuanya menentang pernikahan itu selama berbulan-bulan. Pada akhirnya, mereka saling memalingkan muka dan melewati waktu yang panjang dalam keheningan. Didorong oleh kehamilannya, wanita itu memberanikan diri untuk mengundang orang tuanya ke Indonesia. Namun reaksi yang ditunjukkan oleh orang tuanya hanya dalam beberapa hari setelah menginjakkan kaki di tanah Indonesia adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Seiring berjalannya waktu, orang tuanya lah yang lebih dulu mengajukan proposal yang mengejutkan. Apa yang sebenarnya berhasil mengubah hati orang tua yang percaya bahwa Indonesia adalah negara yang egois dan berbahaya? Mari kita simak bersama kisah pengalaman luar biasanya. Nama saya Elisa. Saya lahir di New York, Amerika Serikat, dan menjalani hidup dengan bebas dan penuh semangat. Sejak kecil, saya suka bepergian dan memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia, membuat saya selalu menjadi pusat perhatian kemanapun saya pergi. Orang tua saya pun bangga dengan sosok saya yang seperti itu. Berkat nilai-nilai saya yang cemerlang, saya berhasil masuk ke universitas ternama dan menikmati kehidupan kampus dengan aktif. Saat tahun kedua di universitas, saya berpartisipasi dalam program pertukaran budaya internasional. Di sanalah saya secara kebetulan bertemu dengan seorang mahasiswa pertukaran dari Indonesia bernama Bayu. Sejak saat pertama kami bertemu, saya merasakan sesuatu yang istimewa. Meskipun pendiam, ia memiliki tatapan mata yang dalam, dan meskipun tidak banyak bicara, caranya menyampaikan apa yang ingin dikatakannya dengan tepat sangat mengesankan. Sifat kami sangat bertolak belakang, tetapi justru itulah yang membuatnya menarik di mata saya. Kami satu tim dalam proyek kelompok pertama, dan saat itu saya sangat terkesan dengan ketelitian dan rasa tanggung jawab Bayu. Caranya memperhatikan setiap detail, mulai dari pengumpulan materi hingga persiapan presentasi, benar-benar luar biasa. Awalnya, kami berdua berhati-hati karena budaya kami yang sangat berbeda. Bayu belum terbiasa dengan budaya Amerika, dan pengetahuan saya tentang budaya Indonesia hanya sebatas gambaran tentang Bali atau rendang. Namun, seiring kami mengerjakan beberapa proyek bersama, kami perlahan-lahan mulai saling memahami. Perhatian kecil yang ditunjukkan Bayu dan rasa sayangnya terhadap keluarga adalah hal yang sangat baru bagi saya. Di awal hubungan kami, ada banyak sekali hal yang harus kami pelajari. Bayu mengajari saya bahasa Indonesia, dan saya menunjukkan kepadanya sisi kebebasan dalam budaya Amerika. Saat berkencan, kami sering terkejut dengan perbedaan cara kami melakukan sesuatu. Bayu selalu menunggu saya untuk mulai makan lebih dulu, dan menganggap membukakan pintu untuk saya sebagai hal yang wajar. Awalnya saya merasa canggung dengan sikapnya, tetapi lambat laun saya mengerti bahwa itu adalah bentuk perhatian tulus darinya. Yang paling berkesan adalah cara Bayu berbicara tentang keluarganya. Rasa hormat dan tanggung jawabnya kepada orang tua terasa dalam setiap kata yang diucapkannya. Bagi saya yang dibesarkan dalam budaya Amerika yang individualistis, ini adalah pengalaman yang benar-benar baru. Pergi ke restoran Indonesia bersama teman-teman Bayu untuk makan sate dan gulai, serta melihat persahabatan mereka yang erat juga sangat mengesankan. Saat kami memasuki tahun ketiga, hubungan kami menjadi semakin dalam. Saya memperkenalkan Bayu kepada orang tua saya. Meskipun awalnya ada sedikit kecanggungan, sikap Bayu yang sopan membuat orang tua saya memiliki kesan yang baik terhadapnya. Dia pemuda yang sopan dan tulus, kata mereka dengan nada positif. Saat saya bertemu dengan orang tua Bayu melalui panggilan video, saya sangat gugup, tetapi mereka menyambut saya dengan hangat, yang membuat saya merasa lega. Menjelang kelulusan, kami dihadapkan pada masalah yang nyata. Bayu harus kembali ke Indonesia, sementara saya harus memulai karier di New York. Namun, kami tidak ingin menyerah pada hubungan ini. Kami memutuskan untuk menjalani hubungan jarak jauh. Beberapa bulan pertama terasa sangat berat. Perbedaan waktu 12 jam membuat kami sulit untuk berkomunikasi, dan ada batasan dalam berbagi kehidupan sehari-hari. Ketika Bayu sibuk memulai kehidupan kerja barunya di Indonesia, ada kalanya kami tidak berkomunikasi selama berhari-hari. Setiap kali itu terjadi, saya merasa cemas dan kesepian, tetapi kami berhasil melewatinya dengan saling percaya. Panggilan video mingguan di akhir pekan adalah penyelamat kami. Kami berbagi detail kehidupan sehari-hari, menonton film bersama, dan bahkan makan bersama secara virtual. Bayu menunjukkan kepada saya perubahan musim di Indonesia melalui video, dan saya berbagi berbagai pemandangan New York. Kami saling mengunjungi sekitar 2 kali setahun. Meskipun kami harus berulang kali merasakan kegembiraan yang meluap saat bertemu di bandara dan kesedihan saat berpisah, kami berhasil mempertahankan cinta ini. Hubungan jarak jauh selama 4 tahun bukanlah hal yang mudah. Saya sering merasa iri melihat teman-teman menghabiskan waktu dengan pacar mereka, dan terkadang saya menangis ketika harus melewati momen-momen penting sendirian. Rasa sepi saat merayakan hari libur seperti Thanksgiving atau Natal sendirian sulit diungkapkan dengan kata-kata. Namun saya bisa bertahan dengan membayangkan masa depan bersama Bayu.
Dalam proses itu, rasa ingin tahu saya tentang kehidupan di Indonesia perlahan-lahan tumbuh. Cerita-cerita yang Bayu sampaikan tentang Indonesia, teknologi dan budayanya yang berkembang pesat, serta budaya komunitasnya yang hangat, semuanya terasa menarik. Saya bahkan mulai berpikir untuk suatu saat nanti tinggal di Indonesia. Ketika akhirnya, Bayu melamar saya menjawab ya tanpa ragu. Selama 7 tahun, kami sudah cukup mengenal satu sama lain dan merasa yakin. Cinta kami yang semakin kuat melalui hubungan jarak jauh dan berbagai kesulitan yang telah kami lewati bersama membuktikan keteguhan hubungan kami. Namun ketika saya memberitahu orang tua saya tentang rencana pernikahan dan kepindahan saya ke Indonesia, reaksi yang saya terima di luar dugaan. Awalnya, mereka tampak memberikan restu. Bayu pemuda yang baik, dan kalian sudah berpacaran selama 7 tahun, pasti sudah saling mengenal, kata mereka. Tetapi, begitu saya mengatakan bahwa saya berencana untuk pindah ke Indonesia, suasana berubah drastis. Indonesia? Kenapa? Apa kamu harus pergi sejauh itu ke Indonesia? Suara ayah saya terdengar bingung dan khawatir. Ibu saya pun sama, kenapa Bayu tidak bekerja di sini saja? Kenapa putri kami yang harus pergi ke tempat sejauh itu? Saya menjelaskan bahwa keluarga dan karier Bayu berakar di Indonesia. Saya juga menyampaikan minat kuat saya pada budaya Indonesia dan keinginan saya untuk mencoba tantangan di lingkungan baru. Namun, kekhawatiran orang tua saya justru semakin menjadi-jadi. Beberapa hari kemudian, ayah saya memanggil saya secara terpisah untuk berbicara serius. Di atas meja, terdapat berbagai materi yang ia temukan di internet. Elisa, apa kamu benar-benar tahu negara seperti apa Indonesia itu? Kata ayah sambil menunjukkan artikel-artikel berita. Bahaya gempa bumi yang sering terjadi. Keberadaan gunung berapi aktif yang selalu diwaspadai, hingga budaya kerja yang keras yang kadangkala tidak terbayangkan. Semuanya menjadi sumber kekhawatiran bagi orang tua saya. Indonesia adalah negara di mana bencana besar bisa terjadi kapan saja. Apa putri kami harus tinggal di tempat seperti itu? Suara ayah saya dipenuhi kekhawatiran yang tulus. Ibu saya bereaksi lebih emosional. Aku pernah lihat di berita. Katanya Indonesia itu masyarakatnya tertutup dan dingin terhadap orang asing. Kesulitan karena perbedaan budaya juga pasti besar. Ia menyuarakan kekhawatirannya dengan mencontohkan masalah yang terjadi di beberapa komunitas imigran di Amerika. Penolakan orang tua saya semakin kuat dari hari ke hari. Dalam pertemuan keluarga, masalah ini menjadi topik utama. Kerabat pun ikut campur. Kenapa harus pergi sejauh itu? Ada banyak pria yang lebih baik di Amerika. Aku dengar budaya timur kurang menguntungkan bagi perempuan. Setiap kali mendengar kata-kata itu, hati saya terasa sesak. Terutama ibu saya, ia sepertinya merasa seolah-olah putrinya akan direbut oleh seseorang. Harus melepaskan putri yang sudah kurawat selama lebih dari 20 tahun ke tempat sejauh ini, katanya sambil menangis. Melihat ibu seperti itu, hati saya pun hancur. Bahkan teman-teman saya pun memberikan nasihat dengan cemas. Apa kamu benar-benar harus pergi ke Indonesia? Hubungan jarak jauh saja sudah berat, apalagi sampai pindah. Setiap kali mendengar kata-kata itu, tekad saya nyaris goyah. Konflik keluarga yang berlangsung selama beberapa minggu semakin mendalam. Saat makan malam, masalah ini selalu menjadi topik, dan percakapan selalu berulang dengan pola yang sama, kekhawatiran dan penolakan orang tua, serta keinginan dan tekad saya. Di antara kami seolah-olah ada garis sejajar yang tidak akan pernah bertemu. Momen puncaknya terjadi saat pertemuan keluarga di hari Thanksgiving. Di hadapan seluruh keluarga, ayah saya sekali lagi mencoba meyakinkan saya. Elisa, ini pertanyaan terakhir. Kenapa harus Indonesia? Kalau kamu suka Bayu, biarkan dia yang tinggal di Amerika. Kenapa putri kami yang harus pergi sejauh itu? Saat itu, saya sudah tidak bisa lagi memberikan penjelasan logis. Berbicara tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia, keamanan, sistem pendidikan, atau sistem kesehatannya pun tidak akan mereka dengarkan. Akhirnya, saya mengungkapkan perasaan saya yang paling jujur, karena orang itu adalah Bayu. Tidak ada cara lain untuk menjelaskannya selain dengan kata-kata itu. Saya ingin bersama orang yang saya cintai, hanya alasan yang sederhana dan jelas itu. Negara apapun, kesulitan apapun, saya ingin melewatinya bersama. Orang tua saya sepertinya tidak bisa berkata apa-apa lagi mendengar jawaban itu. Ayah menghela napas dalam-dalam, dan ibu memalingkan wajahnya. Betapa lamanya keheningan saat itu terasa. Dalam keheningan yang berat di tengah pertemuan keluarga, saya merasa seolah-olah berdiri sendirian. Proses persiapan pernikahan jauh lebih sulit dari yang saya duga. Orang tua saya berkata akan hadir di pernikahan, tetapi saya bisa merasakan mereka telah menutup pintu hati mereka. Dari pemesanan gedung hingga pemilihan gaun, saya ingin bantuan ibu di setiap prosesnya, tetapi ia tidak lagi membantu seaktif dulu. Di hari pernikahan, mereka berusaha keras untuk tersenyum. Namun, di balik senyum itu, saya bisa merasakan kekhawatiran dan kesedihan yang tersembunyi. Ketika orang tua Bayu datang dari Indonesia, suasana canggung pun terasa.
Tentu ada kendala bahasa, tetapi rasanya dinding di hati kami jauh lebih tinggi. Perpisahan di bandara pada hari kami akan berangkat ke Indonesia setelah bulan madu terasa sangat berat. Ibu saya berkata sampai akhir, "Kalau nanti benar-benar sulit, kamu boleh pulang kapan saja." Saya tahu betul makna sebenarnya di balik kata-kata itu. Orang tua saya berharap saya akan segera gagal dan kembali, atau setidaknya bisa sering bertemu. Sosok orang tua saya yang saya lihat saat menoleh ke belakang setelah melewati gerbang bandara masih teringat jelas hingga kini. Ekspresi mereka yang bercampur antara khawatir dan cinta. Dan air mata yang menggenang di mata mereka saat melambaikan tangan. Semua itu menyesakkan dada saya. Begitulah, saya menentang keinginan orang tua saya, menikah dengan Bayu, dan datang ke Indonesia. Itu adalah pilihan untuk bersama orang yang saya cintai, tetapi pada saat yang sama, itu adalah keputusan yang meninggalkan luka besar dalam hubungan keluarga saya. Namun, saya tidak menyesal. Saya percaya suatu hari nanti orang tua saya akan mengerti. Dengan keyakinan itu, saya memulai hidup baru di negeri asing. Beberapa bulan setelah tiba di Indonesia, saya perlahan-lahan mulai terbiasa dengan kehidupan di sini. Saya dan Bayu tinggal di sebuah apartemen yang indah di pinggir kota Surabaya. Awalnya, semuanya terasa baru. Mulai dari cara tetangga menyapa di lift, sistem manajemen apartemen, hingga cara menggunakan loker paket, semuanya harus saya pelajari satu persatu. Yang paling sulit tentu saja bahasa. Bahasa Indonesia yang diajarkan Bayu tidak cukup untuk percakapan sehari-hari. Saat berbelanja di supermarket, saya kesulitan menemukan barang yang saya inginkan, dan ada kenangan canggung saat saya tidak bisa berkomunikasi dengan baik di salon dekat rumah. Namun, yang mengejutkan saya adalah keramahan orang-orang. Ketika saya berbicara dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata, mereka berusaha keras untuk mendengarkan sampai akhir. Dan mereka yang bisa sedikit berbahasa Inggris akan aktif membantu. Terutama Ibu Siti, yang tinggal di lantai yang sama, benar-benar menjadi penolong. Beliau sering membagikan lauk pauk saat saya sendirian. Awalnya saya merasa segan, tetapi kehangatan hatinya terasa. Sambil berkata, "Pasti sulit ya datang dari luar negeri." Beliau juga mengajari saya cara memasak masakan Indonesia. Mulai dari rendang, soto ayam, hingga sate, saya belajar satu persatu. Berteman dengan ibu-ibu muda di kompleks apartemen juga tidak mudah pada awalnya. Perbedaan budaya dan kendala bahasa membuat saya sulit untuk bergabung dalam percakapan. Namun, setelah beberapa bulan, saya mulai berpartisipasi dalam pertemuan kecil di kompleks dan perlahan-lahan menjadi lebih akrab. Sambil mendengarkan pembicaraan tentang pendidikan anak, pekerjaan suami, dan mertua, saya belajar banyak tentang kehidupan wanita Indonesia. Perhatian Bayu juga menjadi dukungan besar. Sepulang kerja, ia selalu bertanya bagaimana saya melewati hari itu, dan di akhir pekan, kami berkeliling Surabaya bersama untuk membantu saya merasakan budaya Indonesia. Kami mengunjungi Jembatan Suramadu, Kota Tua, hingga Tunjungan Plaza. Perlahan-lahan, pemahaman saya tentang negara ini semakin dalam. Sekitar 2 tahun berlalu, saya benar-benar bisa menyebut tempat ini sebagai rumah. Pemandangan pegunungan dan kompleks apartemen yang terlihat saat saya membuka jendela di pagi hari, suara pengeras suara yang familiar, dan sapaan dengan tetangga, semuanya menjadi bagian dari keseharian saya. Kemampuan bahasa Indonesia saya juga meningkat pesat, dan sekarang saya bahkan bisa bercanda dengan tetangga. Suatu hari, titik balik terbesar dalam hidup saya datang. Kehamilan. Kebahagiaan saat saya mendapat konfirmasi dari rumah sakit masih tak terlupakan hingga kini. Bayu memeluk saya erat dengan mata berkaca-kaca, dan kami larut dalam kebahagiaan untuk waktu yang sangat lama. Namun, di saat yang sama, perasaan saya menjadi campur aduk. Fakta bahwa saya tidak bisa berbagi kabar gembira ini dengan orang tua saya membuat hati saya sakit, karena kami hampir tidak berkomunikasi selama 3 tahun, tidak mudah untuk tiba-tiba menelepon. Setelah bimbang selama beberapa hari, saya memberanikan diri untuk menelepon. Ketegangan saat menunggu telepon diangkat tidak akan pernah saya lupakan. Ketika saya mendengar suara ibu saya berkata, "Halo," air mata saya hampir tumpah. "Ma, ini aku. Elisa." Ada jeda sejenak, tetapi sepertinya ibu saya senang. "Aku hamil." Saat saya mengucapkan kata-kata ini, ibu saya terdiam sejenak. Lalu tiba-tiba, suaranya mulai bergetar saat berkata, "Benarkah?" Suaranya adalah campuran antara kebahagiaan, keterkejutan, dan emosi yang kompleks. Ayah saya juga mengambil telepon. Meskipun ia mengucapkan, "Selamat," ada suasana canggung yang terasa. Namun, ia tidak bisa menyembunyikan antusiasmenya akan kelahiran seorang cucu. "Apa kabarmu baik-baik saja?" tanyanya, mengkhawatirkan keadaan saya. Telepon itu menjadi awal dari komunikasi yang perlahan-lahan meningkat. Ibu saya mulai bertanya detail tentang perkembangan kehamilan saya, bagaimana kondisi rumah sakit bersalin di Indonesia, dan apakah saya makan dengan baik. Keretakan selama 3 tahun sepertinya mulai pulih sedikit demi sedikit. Saat kehamilan saya memasuki bulan ke-7, ibu saya berkata dengan ragu, "Elisa,
kami ingin datang ke Indonesia untuk menemuimu, bagaimana menurutmu? Saat mendengar kata-kata itu, hati saya benar-benar campur aduk. Di satu sisi saya senang, di sisi lain saya khawatir. Saya sama sekali tidak bisa menebak bagaimana orang tua saya akan menerima Indonesia. Datanglah, Ma. Aku sangat ingin bertemu. Akhirnya, saya menjawab seperti itu. Bayu pun sangat mendukung. Kalau orang tuamu melihat Indonesia secara langsung, mereka pasti akan mengerti, katanya. Ketika kunjungan orang tua saya ke Indonesia diputuskan, di satu sisi saya sangat menantikannya, tetapi di sisi lain saya merasa cemas. Bertemu kembali setelah 3 tahun saja sudah membuat saya gugup, tetapi yang lebih saya khawatirkan adalah kesan seperti apa yang akan dimiliki orang tua saya terhadap Indonesia. Saya khawatir mereka hanya akan melihat sisi negatifnya, atau bahkan timbul kesalahpahaman yang lebih besar. Akhirnya, hari kedatangan mereka di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, tiba. Saya dan Bayu menjemput mereka di bandara. Melihat saya dengan perut yang membesar karena hamil, orang tua saya tampak terharu, tetapi pada saat yang sama, tatapan mereka saat melihat sekeliling sangat waspada. Reaksi orang tua saya dimulai begitu kami keluar dari bandara. Apa ini benar-benar Indonesia? Bisik ayah saya. Ia tampak terkejut dengan fasilitas dan sistem bandara yang teratur. Ibu saya juga bergumam, jauh berbeda dari yang kubayangkan, sambil melihat sekeliling dengan penasaran. Selama perjalanan dengan kereta bandara menuju pusat kota Surabaya, orang tua saya terus-menerus melihat keluar jendela. Pemandangan kota yang tertata rapi, kereta yang beroperasi dengan teratur, dan ketenangan para penumpang semakin membuat mereka penasaran. Katanya ini negara yang sering gempa, tapi kelihatannya damai sekali, bisik ibu saya dengan suara pelan. Saat berganti kereta di stasiun, mereka semakin terkejut. Sistem kereta bawah tanah yang kompleks beroperasi dengan sangat sistematis. Pengumuman, papan informasi elektronik, dan perilaku penumpang yang tertib, semuanya menjadi kejutan baru bagi orang tua saya. Ketika kami tiba di rumah, ekspresi orang tua saya benar-benar kompleks. Apartemen yang bersih, taman yang terawat baik, dan fasilitas modern membuat mereka terdiam. Apa kamu benar-benar tinggal di sini? Tanya mereka dengan nada tak percaya. Kejutan berlanjut bahkan setelah mereka masuk ke rumah kami. Mulai dari budaya melepas sepatu di pintu masuk, toilet yang dilengkapi jet washer, hingga berbagai peralatan elektronik canggih. Semuanya baru bagi mereka. Terutama ketika aroma nasi yang baru matang tercium dari rice cooker, ibu saya berkomentar, aku tidak percaya aromanya bisa seenak ini. Malam pertama kami habiskan dengan tenang di rumah. Bayu menyajikan hidangan lengkap khas Indonesia yang ia siapkan dengan sepenuh hati. Orang tua saya, meskipun ragu dengan hidangan yang baru pertama kali mereka cicipi, berusaha untuk menikmati setiap suapnya. Masakan yang disebut rendang ini ternyata lebih enak dari yang kukira, kata ibu saya sambil tersenyum, membuat suasana sedikit lebih cair. Malam harinya, karena orang tua saya terlihat lelah, saya menyarankan mereka untuk beristirahat lebih awal. Namun, sepertinya mereka sulit tidur karena jet lag. Saat itulah saya memberikan usul, ada jalan setapak di dekat sini, mau jalan-jalan sebentar? Awalnya orang tua saya ragu. Saat itu sudah lewat jam 11 malam, apa aman keluar malam-malam begini? Tanya mereka dengan cemas. Di New York, hal ini tentu tak terpikirkan. Aman, kok, di sini sangat aman, kata saya. Bayu pun menambahkan, di Indonesia malam hari pun aman, kok? Akhirnya, orang tua saya dengan ragu mengenakan mantel dan keluar bersama saya. Kami keluar dari apartemen dan menuju jalan setapak di sekitar kompleks. Jalanan yang terang benderang oleh lampu jalan, trotoar yang bersih, dan pemandangan orang-orang yang berjalan-jalan santai meskipun sudah larut malam, sekali lagi mengejutkan orang tua saya. Benar-benar ada orang yang berjalan dengan bebas seperti ini, ya, kata mereka dengan heran. Anak muda yang duduk di pinggir jalan sambil menelepon dengan tenang, seorang nenek yang mengajak anjingnya jalan-jalan, hingga mahasiswa yang membeli makan malam di minimarket. Semua pemandangan itu adalah dunia baru bagi orang tua saya. Suasananya sangat berbeda dengan jalanan New York di malam hari. Apa ini benar-benar negara yang rawan gempa? Bisik ayah saya. Saat mendengar kata-kata itu, hati saya terasa hangat. Saya merasa orang tua saya perlahan-lahan mulai melepaskan prasangka mereka terhadap Indonesia. Dalam perjalanan pulang, kami mampir ke sebuah minimarket. Sistem minimarket yang buka 24 jam, beragamnya produk yang ditawarkan, dan penataan yang rapi membuat orang tua saya kembali terkesan. Ini bahkan lebih sistematis daripada di Amerika, kata mereka. Malam itu, orang tua saya berkata pelan kepada saya, Elisa, mungkin kami telah salah paham tentang Indonesia. Saat mendengar kata-kata itu, saya merasa sangat bahagia. Saya tidak menyangka mereka akan membuka hati secepat ini hanya dalam 1 hari. Namun, ini barulah permulaan. Dalam beberapa hari ke depan di Indonesia, orang tua saya akan mengalami kejutan yang lebih besar lagi. Malam itu, saya tidur dengan penuh harapan, dengan keyakinan bahwa orang tua saya akan melihat wajah Indonesia yang sesungguhnya. Keesokan paginya, orang tua saya bangun lebih awal. Selain karena jet lag,
pemandangan yang mereka lihat saat berjalan-jalan semalam sepertinya tidak bisa hilang dari pikiran mereka. Saat saya menyiapkan sarapan, ibu saya bergumam sambil memandang keluar jendela, benar-benar tenang dan damai. Suara-suara yang terdengar dari berbagai sudut apartemen di pagi hari terasa baru bagi orang tua saya. Pemandangan warga yang memilah sampah dengan tertib, obrolan tenang para ibu yang mengantar anak-anak mereka ke sekolah, hingga langkah kaki teratur orang-orang yang berjoging, semuanya berbeda dari New York. Elisa, lihat itu, kata ayah saya sambil menunjuk ke bawah dari balkon. Di tempat pengumpulan sampah yang disediakan di salah satu sudut apartemen, warga berbaris untuk memilah sampah mereka. Botol plastik dilepas labelnya, kaleng dicuci bersih, dan kertas diikat sesuai jenisnya. Pemandangan ini benar-benar mengejutkan orang tua saya. Di Amerika, kami hanya memasukkan semuanya ke dalam satu kantong, kata ibu dengan takjub. Terutama saat melihat seorang nenek dengan ramah mengajari seorang pemuda cara memilah sampah, ia bergumam, mungkin inilah yang disebut budaya maju yang sebenarnya. Setelah sarapan, kami pergi berbelanja ke supermarket terdekat. Dalam perjalanan naik kereta, orang tua saya kembali mendapat kejutan lain. Mereka melihat kursi prioritas yang ada di dalam gerbong. Begitu saya berdiri di depannya, seorang mahasiswa dengan sigap berdiri dan memberikan tempat duduknya. Silakan, katanya, sambil tersenyum. Melihat mahasiswa itu, ibu saya sampai berkaca-kaca. Di kereta bawah tanah New York, bahkan ibu hamil pun belum tentu diberi tempat duduk, katanya. Ia terus mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa itu sampai ia turun. Setibanya di supermarket, kejutan yang lebih besar menanti. Mulai dari troli yang tertata rapi di pintu masuk, penataan barang yang bersih, dan yang terpenting, kelengkapan produk yang melimpah membuat orang tua saya terpesona. Supermarket ini lebih sistematis daripada supermarket besar di Amerika, kata ayah dengan terkejut. Terutama di bagian produk segar, orang tua saya benar-benar kagum. Setiap sayuran dibungkus dengan rapi, dan informasi asal serta nilai gizi tertera dengan jelas. Di bagian ikan, ibu saya terkejut dengan layanan di mana petugas dengan ramah membantu membersihkan ikan. Aku belum pernah melihat perhatian sedetail ini, katanya. Saat membayar di kasir, mereka kembali terkejut. Melihat sistem kasir mandiri terbaru dan beragamnya metode pembayaran, ayah saya berkomentar, teknologi sudah maju sampai sejauh ini, ya. Melihat Bayu dengan mudah membayar menggunakan ponselnya, ia bergumam, lebih maju dari Amerika, ya. Setelah keluar dari supermarket, kami pergi makan siang di sebuah restoran terdekat, dan di sana pun ada hal yang mengejutkan. Makanan yang kami pesan datang dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu kurang dari 10 menit, hidangan panas sudah tersaji di meja. Apa bisa secepat dan seenak ini? Orang tua saya yang awalnya khawatir, langsung berubah pikiran setelah suapan pertama. Bagaimana bisa rasanya seenak ini dengan penyajian secepat ini? Ibu saya terus menyantap hidangannya dengan takjub, terutama rasa soto ayam yang kaya rasa dan sistem di mana beberapa lauk pendamping disajikan bersama membuat mereka terkesan. Di restoran Amerika, bahkan air putih pun seringkali bayar, tapi di sini banyak sekali yang gratis, katanya. Sore harinya, saya ada jadwal pemeriksaan rutin kehamilan, jadi kami pergi ke rumah sakit bersama orang tua saya. Begitu tiba di rumah sakit, orang tua saya terkejut dengan kebersihan fasilitas dan sistem yang terorganisir. Mulai dari pendaftaran, ruang tunggu, hingga pemeriksaan, semua prosesnya sudah terdigitalisasi. Selama menunggu di ruang tunggu, orang tua saya mengamati sekeliling. Kursi yang nyaman untuk ibu hamil, musik yang menenangkan, dan informasi kehamilan yang disajikan secara sistematis membuat mereka kagum. Sepertinya mereka lebih perhatian daripada rumah sakit di Amerika, kata ibu saya. Ketika kami masuk ke ruang pemeriksaan, mereka semakin terkejut. Penjelasan dokter yang ramah dan detail, pemeriksaan dengan peralatan canggih, dan yang terpenting, USG 4D yang menunjukkan wajah bayi dengan sangat jelas membuat orang tua saya terharu. Cucu kita bisa terlihat sejelas ini, kata ibu sambil menangis. Keramahan dokter yang juga memberikan penjelasan dalam bahasa Inggris membuat ayah saya sangat terkesan. Tenaga medis di Indonesia seramah dan sehebat ini, ya, katanya. Biaya pemeriksaan yang jauh lebih murah dari perkiraan juga membuat orang tua saya kembali terkejut. Setelah dari rumah sakit, kami mampir ke sebuah kafe di dekat sana, dan disitulah orang tua saya pertama kali merasakan budaya kafe di Indonesia. Mereka terkejut dengan lingkungan di mana wifi gratis adalah hal biasa dan stop kontak bisa digunakan dengan bebas. Di Amerika, untuk meminta kata sandi wifi saja rasanya tidak enak, tapi di sini bisa dipakai dengan bebas, kata ayah dengan kagum. Sambil minum kopi di kafe, orang tua saya berbincang dengan tenang. Sambil memandangi pemandangan kota yang bersih di luar jendela, orang-orang yang berlalu lalang dengan tertib, dan pemandangan kehidupan sehari-hari yang damai, ibu saya bergumam, benar-benar berbeda dari yang kita bayangkan. Menjelang malam, dalam perjalanan pulang, kami mengalami pengalaman lain. Di stasiun kereta, kami melihat beberapa anak muda secara spontan membantu seorang lansia yang menggunakan kursi roda.
Sikap mereka yang saling membantu tanpa perlu banyak bicara, hanya dengan isyarat mata, membuat orang tua saya sangat terkesan. Masyarakat di sini bisa dengan alami menunjukkan kepedulian seperti itu, ya, kata ayah saya. Dan kita benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Indonesia, akunya. Penyesalan atas penolakan mereka 3 tahun lalu sepertinya mulai muncul. Sesampainya di rumah, saat menyiapkan makan malam, Bayu memesan pizza secara online. Seberapa cepat makanan pesan antar bisa sampai? Tanya orang tua saya dengan penasaran. Benar saja, pesanan tiba dalam waktu kurang dari 20 menit. Melihat pizza panas yang dikemas rapi, orang tua saya kembali terkejut. Sistem ini benar-benar efisien, kata ayah dengan kagum. Setelah mencicipi pizzanya, mereka puas karena rasanya enak dan pelayanannya cepat. Terutama saat melihat sistem pelacakan real-time di aplikasi pengiriman, mereka kagum betapa kemajuan teknologi membuat hidup menjadi lebih mudah. Sambil makan malam, orang tua saya membicarakan pengalaman mereka sepanjang hari. Mulai dari ketertiban di tempat pengumpulan sampah, kepedulian di kereta, sistem di supermarket, pelayanan di rumah sakit, hingga keramahan masyarakat secara umum, semuanya berbeda dari yang mereka duga. Elisa, kami benar-benar tidak tahu apa-apa, kata ibu saya sambil memegang tangan saya. Sekarang aku sedikit mengerti kenapa kamu ingin tinggal di sini. Saat mendengar kata-kata itu, perasaan saya benar-benar campur aduk. Di satu sisi, saya merasa sedikit menyesal atas waktu 3 tahun yang telah berlalu. Ayah saya pun berkata dengan ekspresi serius. Nak, ayah salah. Ayah tidak tahu kalau Indonesia negara seperti ini. Ayah mengerti kenapa kamu bisa hidup bahagia di sini. Saat itu, air mata saya hampir tumpah. Malam harinya, kami kembali berjalan-jalan, tetapi reaksi orang tua saya sudah sangat berbeda dari kemarin. Sekarang mereka melihat sekeliling dengan tatapan kagum, bukan lagi terkejut. Jalanan yang aman untuk dilalui meskipun sudah larut malam, orang-orang yang mengobrol dengan tenang, hingga suasana yang damai, semuanya menjadi penemuan baru bagi orang tua saya. Kami mampir ke minimarket untuk membeli beberapa barang, dan mereka kembali terkesan dengan sistem yang buka 24 jam dan pelayanan petugas yang ramah. Kenyamanan seperti ini jarang ditemukan bahkan di Amerika, kata ayah saya. Dalam perjalanan pulang, ayah saya berkata pelan. Elisa, ternyata kamu tidak salah. Satu kalimat itu memiliki makna yang sangat besar bagi saya. Kesalahpahaman, perpisahan, dan kesepian selama 3 tahun seolah-olah mulai mencair dengan satu kalimat itu. Sekarang aku mengerti alasanmu memilih negara ini, tambah ibu saya. Bayu juga orang yang baik, dan negara ini ternyata sangat berbeda dari yang kita kira. Mendengar kata-kata itu, saya merasa sangat lega. Malam itu, sebelum tidur, orang tua saya berkata kepada saya bahwa besok mereka ingin melihat lebih banyak hal lagi. Ketegangan dan kekhawatiran di hari pertama kini telah berubah menjadi rasa ingin tahu dan antusiasme. Saya sangat senang karena orang tua saya mulai memahami Indonesia yang sesungguhnya. Namun, ini barulah permulaan. Masih banyak pengalaman lain yang menanti orang tua saya, dan saya yakin pengalaman-pengalaman itu akan mengubah hati mereka sepenuhnya. Beberapa hari terakhir orang tua saya di Indonesia benar-benar penuh makna. Kini mereka memandang Indonesia dengan perasaan kagum daripada terkejut, dengan rasa lega daripada khawatir. Terutama saat melihat saya yang sedang hamil, mereka sepertinya merasakan secara langsung betapa stabil dan bahagianya kehidupan di sini. Di hari terakhir, sebelum berangkat ke bandara, orang tua saya berkata ingin berjalan-jalan sekali lagi di sekitar lingkungan kami. Jalan yang selama seminggu ini setiap hari mereka lewati, kini terasa sangat berbeda. Warga yang mengajak anjingnya jalan-jalan dan anak-anak yang berlarian dengan aman, semuanya terasa seperti pemandangan kehidupan sehari-hari yang damai bagi mereka. Tempat yang sangat bagus, kata ibu sambil mengelus perut saya. Cucu kami bisa tumbuh di lingkungan seperti ini, sungguh melegakan. Saat mendengar kata-kata itu, mata saya berkaca-kaca. Orang yang 3 tahun lalu begitu menentang Indonesia, kini justru merasa tenang. Di dalam mobil menuju bandara, ayah saya berkata dengan tenang, Elisa, ayah benar-benar minta maaf. Kami terlalu sedikit tahu tentang Indonesia. Kamu telah membuat pilihan yang tepat. Bayu yang duduk di sebelah saya pun menunduk dan berkata, Ayah, Ibu, terima kasih banyak sudah mau mengerti. Perpisahan di bandara kali ini sangat berbeda dari 3 tahun lalu. Dulu penuh dengan kesedihan dan kekhawatiran, kali ini lebih didominasi oleh rasa berat hati untuk berpisah dan antisipasi. Orang tua saya memegang erat tangan saya dan berkata, berikutnya kami akan datang saat persalinanmu. Jaga dirimu baik-baik, sampai saat itu. Dan Bayu, tolong jaga putri kami, kata ayah sambil menggenggam erat tangan Bayu. Melihat pemandangan itu, saya menyadari betapa banyak hal telah berubah. Sungguh sulit dipercaya bahwa waktu yang dingin selama 3 tahun bisa berubah menjadi begitu hangat, hanya dalam seminggu. Setelah orang tua saya kembali ke Amerika, mereka sangat sering menghubungi kami.
Hampir setiap hari ada telepon menanyakan kabar, dan saya juga mendengar cerita bahwa mereka membanggakan pengalaman mereka di Indonesia kepada teman-temannya. Kami benar-benar punya prasangka, kata mereka sambil dengan antusias menjelaskan kehebatan Indonesia kepada orang-orang di sekitar mereka. Terutama ibu saya, minatnya pada masakan Indonesia tampaknya meningkat. Ia bercerita bahwa ia membeli bumbu rendang dan kunyit di supermarket New York dan mencoba memasak sendiri di rumah. Aku mencoba resep rendang yang kamu ajarkan, dan rasanya enak, katanya sambil mengirimkan foto. Beberapa bulan kemudian, bayi saya akhirnya lahir. Karena lahir sedikit lebih awal dari perkiraan, saya segera menghubungi orang tua saya, dan mereka tiba di Indonesia dalam waktu kurang dari seminggu. Ekspresi orang tua saya saat pertama kali melihat cucu perempuan mereka benar-benar tak terlupakan. Ibu saya menangis sambil berkata, "Bayi tercantik di dunia." Ayah saya, yang biasanya pendiam, terus tersenyum sambil menatap bayi itu. Dalam kunjungan kali ini, orang tua saya menemukan sisi lain dari Indonesia. Mereka merasakan sistem perawatan pasca melahirkan dan benar-benar terkejut. Di Amerika, setelah melahirkan langsung disuruh pulang, tapi di sini perawatannya sangat sistematis, ya, katanya dengan kagum. Perawatan profesional, manajemen gizi, dan layanan perawatan bayi baru lahir, semuanya menjadi pengalaman baru bagi orang tua saya. Bahkan setelah kami pulang ke rumah bersama bayi, orang tua saya terus dibuat kagum oleh sistem pengasuhan anak di Indonesia. Mulai dari pemeriksaan yang ramah dan profesional oleh dokter anak, sistem imunisasi, hingga kualitas dan keamanan perlengkapan bayi, semuanya dikelola secara sistematis. Untuk membesarkan anak, mungkin Indonesia lebih baik daripada Amerika, kata ibu. Saat ia mengatakan itu, saya merasa sangat bangga. Kunjungan kali ini, mereka tinggal selama lebih dari sebulan. Sambil menghabiskan waktu bersama cucu perempuan mereka merasakan kehidupan di Indonesia lebih dalam. Terlihat juga bagaimana mereka berinteraksi secara alami dengan nenek-nenek lain di kafe sekitar, dan saat berbelanja di supermarket, mereka sudah sangat terbiasa. Yang paling berkesan adalah ketika mereka berbicara tentang keamanan. Meskipun keluar jalan-jalan dengan anak-anak di malam hari, sama sekali tidak terasa menakutkan. Ya, hal ini tidak terpikirkan di New York, kata mereka. Memang benar, setiap malam kami berjalan-jalan bersama sambil mendorong kereta bayi, dan pemandangan itu terlihat sangat alami. Setelah orang tua saya kembali ke Amerika, komunikasi kami menjadi lebih sering. Kini mereka juga tertarik dengan berita-berita dari Indonesia dan bahkan mulai menonton drama Indonesia, karena kami ingin lebih mengenal negara tempatmu tinggal, kata mereka. Beberapa bulan kemudian, orang tua saya datang lagi ke Indonesia. Kali ini, mereka berencana untuk tinggal lebih lama. Alasannya adalah ingin melihat pertumbuhan cucu perempuan mereka, tetapi sebenarnya kenyamanan hidup di Indonesia juga menjadi alasan besar. Dalam kunjungan kali ini, orang tua saya menunjukkan perubahan yang sangat mengejutkan. Mereka mulai belajar sedikit demi sedikit bahasa Indonesia. Mulai dari sapaan dasar seperti selamat pagi dan terima kasih, hingga ungkapan seperti cantik, ya dan enak, mereka menghafalnya. Usaha mereka untuk berbicara dalam bahasa Indonesia setiap kali menyapa tetangga benar-benar mengharukan. Terutama ayah saya, ia terus-menerus mengagumi sistem yang efisien di Indonesia. Sistem pengiriman di mana barang yang dipesan secara online bisa tiba keesokan harinya, transportasi publik di mana kereta dan bus terintegrasi dengan akurat, hingga wifi gratis yang bisa digunakan di semua tempat umum. Infrastruktur seperti ini jarang ditemukan bahkan di New York, katanya. Ibu saya benar-benar terpikat oleh budaya kuliner Indonesia. Ia pergi ke pasar tradisional untuk membeli bahan-bahan sendiri dan bahkan belajar memasak masakan Indonesia dari Ibu Siti. Aku tidak menyangka ada budaya kuliner yang bisa menghasilkan rasa sedalam ini, katanya sambil setiap hari mencoba resep baru. Setelah tinggal selama sekitar 3 bulan, kata-kata yang diucapkan orang tua saya saat akan kembali ke Amerika benar-benar berkesan. Akhir-akhir ini, justru New York yang terasa tidak nyaman. Malam hari pun tidak bisa keluar dengan tenang, katanya sambil secara spesifik menceritakan perbedaan antara Indonesia dan Amerika. Di New York, naik kereta bawah tanah pun harus waspada, dan berjalan sendirian di malam hari itu berbahaya. Tapi di sini, kita bisa berjalan-jalan malam bersama cucu, kan? Kata-kata ibu saya ini benar-benar menyentuh hati. Betapa besarnya perbedaan bisa hidup tanpa merasakan kecemasan dasar akan keselamatan, dirasakan langsung oleh orang tua saya. Ayah saya juga menambahkan bahwa karena masalah kepemilikan senjata, ia selalu hidup dalam ketegangan, tetapi di sini kekhawatiran seperti itu sama sekali tidak ada, dan ia berulang kali berbicara tentang betapa amannya Indonesia. Terutama mengenai masalah keamanan di sekolah dan tempat umum, ia mengatakan bahwa Indonesia jauh lebih bisa diandalkan. Efisiensi dalam urusan administrasi juga menjadi bagian yang mengejutkan mereka. Di Amerika, proses pengurusan dokumen sederhana pun seringkali memakan waktu berminggu-minggu, tetapi di Indonesia, sebagian besar bisa selesai pada hari yang sama atau dalam beberapa hari. Efisiensi ini benar-benar patut dicontoh, kata ayah.
Beberapa bulan setelah orang tua saya kembali ke Amerika, saya mendengar kabar yang mengejutkan. Mereka serius mempertimbangkan untuk pindah ke Indonesia setelah pensiun. Kami juga sudah tua, jadi kami ingin tinggal di tempat yang aman dan nyaman bersama cucu kami. Dan benar saja, orang tua saya mulai mempersiapkan kepindahan mereka ke Indonesia. Mereka mulai belajar bahasa Indonesia secara lebih sistematis dan juga mencari tahu tentang sistem asuransi kesehatan dan kebijakan kesejahteraan untuk lansia di Indonesia. Sistem kesehatan di Indonesia jauh lebih sistematis dan biayanya lebih murah daripada di Amerika, kata mereka sambil menyusun rencana yang konkret. Saya mendengar bahwa mereka juga menjadi sering bercerita tentang Indonesia kepada teman-temannya. Berkat putriku, aku jadi tahu kehebatan Indonesia, kata mereka, sambil membanggakan sisi baik Indonesia. Orang-orang yang awalnya khawatir karena mengira mereka telah mengirim putrinya ke negara yang aneh, kini justru berkata, wah, ternyata Indonesia negara yang sebagus itu, ya, sungguh sebuah perubahan yang drastis. Beberapa tahun berlalu, kunjungan orang tua saya ke Indonesia kini telah menjadi rutinitas. Mereka pasti datang sekitar 3 kali setahun, dan sekali datang bisa tinggal selama beberapa bulan. Menghabiskan waktu bersama cucu perempuan mereka adalah kesenangan terbesar bagi mereka, terutama melihat cucu mereka tumbuh dan belajar bahasa Indonesia serta bahasa Inggris secara bersamaan. Mereka terlihat sangat puas. Anak yang tumbuh di lingkungan internasional seperti ini akan mendapatkan banyak sekali kesempatan, kata mereka, mengakui keunggulan pendidikan bilingual. Kini, orang tua saya berkata kepada saya, kamu benar-benar membuat pilihan yang bijaksana. Orang yang 3 tahun lalu menentang dengan berkata, kenapa harus Indonesia? Kini justru mengatakan, mungkin lebih baik tinggal di Indonesia. Saya merasa begitu banyak hal telah berubah. Saya sendiri tidak lagi merasakan kesepian karena terpisah dari keluarga. Kini orang tua saya menganggap Indonesia sebagai rumah kedua mereka dan sangat menghargai waktu yang dihabiskan bersama keluarga kami. Rasanya kami telah menemukan arti keluarga yang sesungguhnya, melampaui budaya dan negara. Kini, keluarga kami tidak hanya sekadar harmonis, tetapi sedang bertransformasi menjadi bentuk keluarga yang baru. Sebuah keluarga yang menghargai dua budaya, Indonesia dan Amerika, dan yang terpenting, sebuah keluarga yang saling memahami dan menghormati. Pilihan yang awalnya ditentang, pada akhirnya membawa kebahagiaan yang lebih besar bagi kami semua. Setiap kali orang tua saya berkata, berikutnya giliran kami yang datang, ya, saya merasa sangat bersyukur. Kehebatan Indonesia yang mereka alami dan rasakan secara langsung, serta pemahaman dan cinta mereka kepada saya dan keluarga saya, telah memungkinkan semua perubahan ini terjadi. Kini, kami telah menjadi satu keluarga dalam arti yang sesungguhnya.